Yang kulakuin. Jadi aku ngeliat di YouTube nih, ih siapa nih? Heeh. Kulihat kan, Iya. maksudnya kayak, ih kok bisa orang lagi susah dia buang-buang duit? Nah, Nah, kaget. iya. Nah, jadi aku sebenarnya nggak tahu bahwasanya itu benar atau enggak. Nah, aku harus samperin orang-orang yang apa ya, maksudnya yang keadaannya lagi nggak stabil lah. Karena uang habis, ada yang cerai, ada Iya. yang Wah lagi sampai iya. sampai yang dia sebelumnya orang kaya, terakhirnya tidur di gereja, nggak punya apa-apa. Nah, jadi aku harus samperin nih orang satu-satu. Semua ini bukan korban, ini pelaku judi. Bayangin bang, kami dibilang judi, duit disita negara. Sakitnya 2 kali kan? Nah, Bang ini kalau aku sebut nama Bang Rob ini sekelebet nih, apa sekelebet ya? Terlintas sekilas nih yang sempat rame juga kasus-kasus itu loh Bang, apa namanya? Apa tanya? Binary option lah. Ya. Binary option lah. Itu apa? Agak serem juga nyebut merek ya. Nah, itu. Main uang lah ya, apalah itulah. Minum. Karena ini ditonton warga Indonesia ini. Nah, itu gimana awalnya Bang, Abang bersentuhan dengan dunia itu? Nah, jadi itu tahun berapa ya Bang? Tahun 2020. Itu 2000, udah Covid belum sih? Sebelum, iya pas Covid lah. Pas Covid ya? Pas Covid. Nah, jadi kan aku kerja di BUMN lah dulu kan. Oke. Nah, di BUMN. Terus habis itu karena kita zaman itu memang WFH, jadi kan bingung nih Bang mau ngapain. Ya? Iya. Bingung kan? Iya. Nah, jadi kebetulan adalah uang tabungan sedikit-sedikit lah di bank kan. Jadi kayak ya udahlah. Nah, aku kan kita Abang lah kalau pas Abang WFH di rumah ngapain? Iya. Maksudnya WFH lah ngapain aja Bang? Iya kadang bingung juga cuman di rumah aja kan? Iya, nonton YouTube kan? Iya, nonton YouTube, ngotak-ngatiknya kok scroll itulah yang kulakuin Bang. Itulah yang kulakuin. Jadi aku ngeliat di YouTube nih. Ih, siapa nih? Kulihat kan? Maksudnya kayak kok bisa orang lagi susah dia buang-buang duit? Nah, kaget. Iya. Nah, jadi aku sebenarnya nggak tahu bahwasanya itu benar atau enggak. Yang penting ini bisa jadi duit. Awalnya gitu. Itulah memang pelajaran untuk semua juga bahwasanya segala sesuatu yang kita lihat enak itu sebenarnya belum tentu juga itu benar atau enggak. Jadi kita memang harus cek juga gitu ya. Ya namanya aku memang minim literasi lah tentang keuangan ya. Jadi apalagi di zaman itu memang yang paling hype kan itu Bang. Binary option kan. Bahkan kripto aja telat. Setelah binary option baru kripto. Iya. Baru investasi yang lainnya gitu. Itu awalnya itu. Tertarik karena ngeliat dia terus di YouTube nih, aku nggak subscribe kok. Malah bukan dari teman apa segala macam, memang teman. Lagi hype gabutnya WFH lah ya. Gabut WFH di beranda, kok muka dia lagi gitu. Itu kesel kan, kita udah bingung nih dia buang-buang duit gitu. Gitu. Jadi aku liatin kok kok enak nyari duitnya gitu awalnya. Mulailah kayak Abang ada arah angin tuh kayaknya kayak pengen tahu segala macam. Nah, awal itu aku validasi lagi Bang. Masih proses validasi ya? Nggak mau masuk karena yang pertama nanti penipuan. Ya, pasti aku mikir ke sana juga. Ya, pasti ada lah. Tapi setelah aku pikir kalau misalnya itu penipuan, kenapa dia nggak dipenjara? Apalagi sempat masuk TV. Terus lama juga dia collab sama artis, buang duit kan maksudnya. Kalau memang ini nggak benar, ya nggak mungkin dia ada di situ kan. Buktinya dia masuk TV kan. Iya. Warawiri sanksi. Warawiri kan. Jadi ya udah aku liatin, aku validasi lah ke teman yang main juga. Ada teman duluan ya? Ada juga. Ini gimana? Ini bener nggak? Bener itu, aku udah dapat duit profit namanya. Aku aja dengar kata profit itu kadang kesel. Malah kesel. Iya, dengar kata profit kesel aku. Iya. Nah, terakhir serius lah, iya benar. Ya udah, barulah aku mencoba untuk masuk ke situ. Itu di rekening tuh kayak gabung, aku mau gabung. Iya, jadi ada grup saldo di rekening tuh. Ayo keluarkan gitu ya. Iya. Akhirnya aku Telegram kan, join ke grupnya kan aku liatin. Ada grupnya. Ada grupnya. Oke. Jadi kayak ini Bang. Jadi kayak kita tuh di dalam grup. Jadi kayak ada satu orang admin. Nah, sialnya itu di dalam grup itu memang kita nggak bisa ngechat.
sebagai member. Cuman admin doang. Admin doang. Nah, jadi nanti setiap hari Kamis kita ini ya trabar katanya, trading bareng. Hari Kamis nanti pasarnya ini kita naik ya. Nanti jam sekian naik ya. Emang diajarin sama siapa itu? Oke. Aku coba lah kan, naik. Kok kalah? Gitu kan, bingung kan? Kok kalah? Coba lagi, menang. Nah, terakhir profit kan. Oke. Nanti kalau jadi sistemnya gini Bang, ketika misalnya kita sekarang nih kita masuk kalah, loss, kita masukin. Jadi setiap kita kalah kita genapin. Oh. Jadi biar ketika kita yang ketiga menang, ya otomatis yang 1 sama 2 kan ketutup. Oh. Itu yang rusaknya. Itu. Apa Bang di admin itu mengajari nanti gini. Iya, diajarin. Ya walaupun mereka soft selling nggak, maksudnya kayak jangan tamak. Karena memang yang ciptain apa ya, aku sebutnya game lah sekarang. Iya. Memang dia tahu bahwa psikologi manusia ini pada dasarnya tamak. Mau kita bilang jangan tamak, jadi ya pasti itu bullshit kan. Ya karena tahu pada dasarnya kita tamak sebagai manusia kan. Pasti habis. Oh iya gitu. Ya apalagi kalau udah profit sekali, makin ini kan. Kenceng Bang. Membabi buta kita. Satu hari itu aku loss pernah sampai berapa? Satu hari nggak sampai sehari, cuman 30 menit. Loss. Cup. Udah pas kan. Pas aku naikin menang nih. Profit nih. Karena udah kojar itu skema-skemanya kan. Nggak ada. Emang nggak ada Bang. Bullshit semua. Itu satu grup itu berapa orang? Berapa member ya? Ada ratusan ribu. Iya Bang, bayangin, maksudnya gini loh. Setelah aku sadar sekarang ya, maksudnya gini. Kalau memang kita mau kaya, kenapa ajak orang dengan cara yang sama? Sedangkan itu kan jadi saingan kan harusnya. Iya. Itu. Itu sih. Nah, maksudnya itu berapa lama abang dalam dunia itu? Maksudnya sebulan doang, hampir 2 bulan lah. Hampir 2. Maksudnya itu loss terbesar abang? Hampir sebenarnya kalau setelah kita runtutin panjang ya itu bisa hampir gitu. Karena aku ngajak adikku juga kan. Aku jerumuskan adikku ke dalam itu. Selalu dia adiknya. Karena memang gini Bang. Yang aku lihat memang segala money game itu ya, memang di awal itu menang. Seolah-olah kita menang. Nah, setelah aku tahu nih, aku telusuri bahwasanya kita itu di profile. Kita ini kan pasti kan kita kirim KTP kan? Iya. Nah, itu nama kita siapa, tinggal di mana, kerjaan apa. Karena mereka tuh tahu bahwasanya kalau misal tinggal di daerah ini pasti banyak duit. Kasih dulu menang banyak. Terakhir diambil lagi banyak lagi gitu. Ya karena yang gitu-gitu yang bersama. Karena yang gitu-gitu kalau kita dikasih menang itu kita kan malah semakin semangat kan? Iya. Dan semakin kalah pun kita semakin semangat juga. Makin penasaran semangat untuk mengembalikan duit kita yang kalah. Kemarin gue menang, kok belakang ini gue. Nah teman abang yang awal itu? Ya kalah sama, nangis jadi. Ya soal aku nelfon gue kemarin ya, aku bilang gitu. Bercanda-bercanda jadinya kan. Tapi pada saat itu tuh zamannya itu emang itu ngetren banget yang gitu-gitu ya? Ngetren Bang. Sampai ya bayangin dari kalangan terkecil lah, maksudnya kayak dari kalangan kelas bawah sampai kelas atas itu ada semua. Ya dari artis saja ada yang lolos sampai. Ada juga. Banyak. Berani. Iya, sampai sebegitu. Sampai ada yang aku pegang kasusnya itu loss terbesar itu satu orang. Itu kalau dibeliin kerupuk itu. Waduh. Satu kelurahan itu aman dong. Mabok itu bisa. Nah, itu. Gila. Dan yang jadi setelah aku loss nih kan Bang, aku loss. Nah, aku selalu berprinsip bahwasanya ya kalau misalnya kita yang berbuat ya kita tanggung jawab lah, maksudnya udah kan kesalahan kita gitu. Ngapain kita nyalain orang. Awalnya aku gitu Bang. Nah, setelah sampai viral dari ada podcast tuh Bang Ical Muhammad. Iya. Nah, itu kan teman kan, jadi teman sekarang sama podcast Kak Gita Sinaga. Nah, jadi mereka tektokan, penipuan ternyata. Ku validasi lah sama temenku yang sama kayak dia. Oke. Jadi aku nelpon teman kan, aku yang pertama awalnya nelpon teman yang mau ikut gabung. Iya. Sebagai member. Ya. Nah, sekarang aku telepon temanku yang sebagai kayak si yang di penjara sekarang. Si orang Medan itu ya? Nah, Medan juga kan? Medan. Sama Medan kan, Medan versus Medan kan? Iya, makanya. Akhirnya aku telepon. Jadi yang aku tahu Bang, dia ini, abang bayangin, dia dulu SMA, itu kalau ke sekolah itu naik karisma, cupnya kebuka. Jadi kalau lari 20 gitu-gitu. Tiba-tiba sekarang mobil X5.
Nah, maksudnya aku tahu lah, ya namanya kita sebagai manusia kan, kita pengen lebih lah. Yap. Maksudnya dia udah jadi bukti nyata kan, bahwa dia berhasil gitu. Aku tanya, Bang, aku ikut juga loh kayak Abang gitu. Nah, kau ini member atau afiliator? Yap. Ternyata beda, Bang. Selama ini kan yang kita tahu ini member semua. Nah, ternyata ada juga affiliate. Oh. Gitu. Nah, di situ aku dicerahkan. Ya udah, kau nggak usah jadi member. Justru aku diajak gabung, udah kau jadi kami aja. Nanti kau misalnya masuk, nanti aku masukin duit ke tempatmu satu. Nah, kau masukin duit satu. Terus habis itu nanti seolah-olah itu real duitnya. Padahal nggak real. Nggak ada uang itu ya? Nggak ada, tapi di situ akun real. Jadi kan orang kalau misalnya Bang ngeliat storyku nih, aku satu hari dapat 10 juta, tertarik nggak? Ngeliat saldoku 1 miliar, tergiur nggak? Apalagi di zaman COVID kan? Itu awalnya. Oh iya Bang. Jadi aku keluar informasi kan, oh iya gini. Nggak betul nih. Gitu. Padahal kan maksudnya di zaman itu, karena duit udah habis, udah lumayan banyak kan. Terus habis itu, aku dengar cerita begitu, ya harusnya kan aku ngikut mereka dong. Iya. Iya kan? Karena duitnya bisa, banyak duitnya. Satu hari itu. Nah, tapi kembali lagi prinsip aku memang kalau lebih baik susah, tapi halal kan daripada yang kaya tapi yang begituan. Iya. Kalau misalnya apalagi membuat orang menderita gitu sih sebenarnya susah nggak baik juga, tapi maksudnya dibandingkan dengan itu ya. Kita kaya di atas penderitaan orang. Di situ lah aku berontak awalnya. Gitu. Langsung banyak teriak lah ini orang-orang teriak. Awalnya aku Bang ke kantor polisi sendiri Bang. Hujan-hujanan tuh ingat aku naik motor sendiri, nyampe sambil nangis gitu enggak? Nangis. Naik motor nangis gitu. Tapi sebelumnya aku DM si ini Bang Denny Sumargo. Oh, oke. Pebasket sombong. Iya, pebasket sombong. Bang Den, aku gini ceritain lah semua. Terakhir direspon, ya udah, ayo kita bikin podcast katanya. Nah, terakhir, oke Bang. Aku DM lah semua pejabat-pejabat kan. Terakhir tiba-tiba tersounding lah pas di RDPU bareng Komisi 6 karena kan binary option ini dibawa Bapepti. Nah, Bapepti itu dibawa Kementerian Perdagangan. Nah, jadi kemarin Mendaknya masih Pak Lutfi. Nah, jadi pas RDPU disinggung lah di situ sama dari partai dari PAN lah kalau nggak salah. Dia yang bersuara. Gitu, barulah rame kasus ini. Karena kan si orang Medan ini kan juga naik ke podcastnya Bang Denny kan? Iya, jadi aku lupa ya, dia duluan atau kami duluan gitu. Gitu. Kayaknya dia duluan deh, baru kami. Mereka dia duluan diundang, baru kami diundang situ klarifikasi. Jadi Abang ke kantor polisi sendirian tuh? Sendirian. Nah, aku bilang ke penyidik, Pak, lihat nih aku udah DM-an sama ini, aku mikirnya biar viral aja gitu kan. Iya. Waduh Bang, ini pokoknya polisinya kalau mau jadi atensi ke ini aja, ke Bareskrim. Karena memang di Polres salah satu di Jawa Barat lah ya, bahwasanya di situ memang harus cyber nih yang nanganin gitu. Kalau nggak salah kebetulan di Polres belum ada cyber lah, harusnya kan levelnya Polda. Iya. Gitu. Nah, jadi pas aku ke Bareskrim, aku mikir kayak, ini bisa nggak ya aku ngelaporin di Bareskrim loh, maksudnya yang nomor 1 di Indonesia kan, kejahatan kan, Reskrim kan. Aku carilah orang. Karena memang syarat minimal kita untuk melaporkan itu, minimal harus melapor di situ. Nah, aku kan lihat dari spanduk di situ kan, kalau di Polda Metro, setauku. Nah, jadi gimana kasus ini kebetulan udah rame nih di media, udah viral kan. Jadinya aku carilah korban se-Indonesia. Aku gabungin tuh seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, aku gabungin Bang. Gimana caranya? Nah, caranya itu pertama yang pasti nggak mungkin aku sendiri dong. Iya. Jadi ada tuh temanku si Marun namanya, yang brewok, yang banting-banting laptop. Tahu. Jadi aku awalnya sama dia berdua. Jadi kayak ya ini harus diperjuangin lah, karena memang yang aku lihat yang anehnya Bang, di saat aku itu kan lagi susah ya di situ posisinya ya. Nah, aku harus samperin orang-orang yang apa ya, maksudnya yang keadaannya lagi nggak stabil lah, karena uang habis, ada yang cerai, ada yang sampai yang dia sebelumnya orang kaya, terakhir dia tidur di gereja nggak punya apa-apa. Nah, jadi aku harus samperin nih orang satu-satu untuk semangatin. Nah, dengan apa ya, maksudnya aku samperin, aku kasih semangat, sedangkan di situ posisinya aku juga butuh disemangatin. Padahal tapi Abang mencoba lah, banyak ribuan orang aku dengar
deritanya, aduh, aku pun lagi ini juga kan. Terakhir barulah mereka berani melapor. Bahkan sampai ada dari telepon, Bang. Itu ada di Purwakarta, kondisinya lagi hamil. Aku telepon, "Bu, ayo kita semangat, kita gini." Kok aku kasih semangat lah. Terakhir jauh-jauh dari Purwakarta datang ke Jakarta untuk bantuin kami. Jadi sebenarnya emang sampai apa? Bisa dibilang seluruh Indonesia ya maksudnya? Seluruh Indonesia. Banyak ini. Bahkan ada yang di luar negeri, lagi di Amerika sama di Jepang. Iya, jadi korban. Gitu. Besar banget ini. Besar. Nah, terus habis itu terkumpul lah semua kan, terkumpul. Nah, awal itu Bang yang datang banyak. Yang berani melaporkan cuma 8 orang. Oh. Cuma 8 orang yang berani melaporkan. Termasuk Abang salah satunya di situ. Termasuk aku salah satunya. Datang kan di situ ngelaporin, viral lah di mana-mana media kan. Nah, kita jadi bahan cemoan juga. Ah, lu kalau misalnya profit diam-diam, kalau loss keluar gitu kan. Oh, iya. Ya memang. Ya memang. Orang kalau profit kan pasti diam-diam kan. Orang dapat duit pasti diam-diam lah ya. Nah, memang secara apa ya? Nah, setelah udah viral, barulah makin banyak tuh media yang liput. Kita diundang juga terangkat, ya. Kita diundang ke podcast juga kan, banyak support ke TV gitu-gitu. Oh. Itu sih sebenarnya. Nah, sebenarnya aku agak kepo juga, maksudnya. Berarti abang begitu naruh uang, maksudnya abang tuh berhubungan langsung sama si orang ini ya? Berhubungan langsungnya sebenarnya enggak. Oh. Tapi kalau untuk menginfluence, iya. Oh. Nah, karena kan di kepolisian itu kan pasti apa sih, misalnya gini, kerugianmu berapa? Sekian. Mana buktinya? Kenapa kau bisa dibilang dikatakan korban si ini? Apa buktinya? Kan pasti beserta bukti-bukti juga kan gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat polisi ngelihat bahwasanya ya udah berkas lengkap, ya udah makanya langsung jadi tersangka kan. Oh. Itu. Nah, kalau ini aku juga kepo. Kalau si alirannya sendiri kemana? Langsung ke orang itu? Menurut fakta persidangan kemarin, nah itu memang dan yang pertama ketika kita udah tahu ini viral kan dan ini penipuan, disitulah kita tahu bahwasanya ternyata aliran itu menurut mantan afiliator juga yang sama dengan yang di penjara sekarang, itu 70%-nya ke mereka. Enggak, maksudnya jadi alirannya kita ke platform dulu? Ke platform dulu. Dari platform barulah ke affiliate. Siapa dapat 70%? 70% dari total loss kita. Gitu. Makanya kan semua kan jadi murah kan? Murah banget. Oh gitu. Makanya aku juga sempat kena juga, cuman nggak yang beda platform. Cuman ya gitu. Awalnya tergiur juga. Apalagi yang menawarkanku orang-orang dekat gitu. Jadi tanggapanku sih waktu itu, ya kalau kenapa-napa, aku gampang cari orangnya. Dia yang ku kejar itu. Ternyata dia pun sama juga. Awal-awal juga pasti kita kejar, nggak bisa jawab juga. Pas abang datangin kan, mana duitku? Aku habis duitku, katanya. Bingung juga kan. Mau kasihan juga, dia juga kasihan gitu. Apalagi kenal dekat gitu kan. Cuman ya udah. Tapi maksudnya sampai sekarang proses hukumnya juga. Sebenarnya uang setelah si orang ini jadi tersangka. Uang itu kemana? Nah, jadi awalnya kan kita sidang di PN ya, di Pengadilan Negeri Tangerang Kota kelas 1A kan. Nah, kita sidang semua, kita sebagai saksi korban, kita hadir di persidangan bahkan sampai ahli-ahli. Nah, ternyata tuntutan jaksa. Nah, yang aku salut dengan jaksa Tangerang Selatan bahwasanya memang mereka menyerap aspirasi kami. Jadi mereka menyerap dan sesuai dengan bukti-bukti juga kan. Ya maksudnya kalau memang kami salah, yang masa jaksa ngikutin kami kan. Ya memang faktanya seperti itu gitu. Makanya jaksa kemarin tuntutannya itu 15 tahun penjara dan semua aset dikembalikan ke negara, ke korban. Itu tuntutan jaksa. Oh, tuntutannya. Ternyata pas putusan itu katanya ini judi katanya. Putusan hakim ini judi, terus semua ini bukan korban, ini pelaku judi. Bayangin Bang, kami dibilang judi, duit disita negara. Sakitnya 2 kali kan? Dibilang penjudi, uang disita negara. Gitu. Jadi kita kayak, ya maksudnya kan udah jelas, maksudnya masa sih tuntutan sama putusan jaksa jauh kan? Gitu. Oh, stres tuh, kan sempat ramai juga kan, viral juga kan, gara-gara langit, minta tolong kan. Karena kita nggak tahu minta tolong ke siapa kan. Ya udah minta tolong ke langit aja. Rame, terakhir ya udah kami banding ke
PT, terus kasasi, ya terakhir kami menang. Oh, pas banding Kami menang. Jadi uang itu, tapi uang tetap ke? Jadi uang itu dikembalikan ke kami. Berapa melalui paguyuban. Oh. Jadi kan total kerugian itu kalau nggak salah sekitar gitu. Ini dari semua korban ya? Semua korban. Nah, ternyata aset dia nggak cukup untuk bayar semua. Jadi sistemnya proporsional. Gitu. Jadi maksudnya dana yang dari uang loss abang ini, abang terima lagi, tapi nggak full kan? Nggak full. Berapa persen palingnya? Nah, itu Bang, yang ya itulah sakitnya kalau kita sebenarnya gini Bang. Ini curhat lah ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak kita perjuang ini lama Bang. Abang bayangin aku 2 tahun nih perjuang ini. Bahkan sampai keluarga aja bilang udahlah ngapain kau perjuangin. Toh juga nggak ada hasilnya kan. Nah, ketika itu banyak yang janjiin Bang. Nanti kalau misalnya balik Bang tenang aja. Abang mau apa aja aku beliin. Nanti aku kasih Abang. Pokoknya gitulah. Dan aku memang dari awal memang perjuangan ini bukan untuk duit. Ya aku merasa idealis lah di saat itu ya. Bahwasanya ya ini kebenaran harus ditegakkan karena aku ngelihatnya dari sisi point of view-nya orang yang menderita karena orang ini. Termasuk aku gitu. Karena susah kan nyari duit zaman itu kan. Orang sampai ngutang gitu kan. Gimana kita berharapnya. Nah, aku ngelihatnya dari sisi itu. Ketika orang ngasih duit atau gimana ya itu ya bonus lah dari perjuangan itu kan. Itu sih sebenarnya. Tapi mungkin itu apa? Pengalaman yang dalam hidup yang salah satu yang nggak bisa dilupakan kali ya. Karena memang apa ya Bang, maksudnya di satu sisi itu pelajaran hidup yang sangat berarti lah bagi aku ya untuk lebih paham lagi tentang literasi keuangan, tentang yang seperti itulah. Nah, terus yang kedua, aku pernah sempat debat sama kepala Bapepti. Marga Tobing juga. Itulah. Jadi pas keselnya itu pas aku diundang di acara Bahar Kampolri. Jadi aku sebagai speaker di sana. Aku bilang ke mereka bahwasanya tugas kalian itu kan sebenarnya menindak yang begini-begini. Secara undang-undang kan undang-undang mengatur itu kan. Kenapa ketika viral dulu baru ditindak? Coba bayangin dari 2019 kalian ini nindak ini, pasti nggak akan ada korban-korban yang berjatuhan termasuk aku. Kan paling gitulah Bang. Ya, jawabannya simpel. Ya kayak menyalahkan masyarakat lah. Tetap menyalahkan masyarakat. Tetap menyalahkan masyarakat. Nah, itu yang aku marah di situ, kesal kan. Nah, terakhir aku bilang bahwasanya ya oke lah, memang kami salah di mata orang. Tapi di mata hukum ini kami korban loh. Iya kan? Memang kau salah, ya salah memang. Tapi kan di mata hukum kami ini sebagai korban. Gitu. Jadi aku bilang, ya udah Pak, memang kita ini nggak perlu saling menyalahkan. Kita cari solusinya ke depan gimana, biar nggak ada lagi korban-korban seperti ini gitu. Itu sih yang aku perjuangin Bang. Jadi tapi perjuangan itu akhirnya ya gimana hasilnya apa ya Abang inilah ya. Iya. Nggak sesuai diharapkan juga sih. Iya ya. Padahal cuma dapat capeknya aja Bang. Tapi setidaknya aku kayak ada kebanggaan lah bahwasanya ini satu-satunya mungkin bisa dicek ya satu-satunya aset yang awalnya disita negara kemudian dikembalikan ke korban. Ini mungkin awal satu-satunya kasus ya. Daripada nggak sama sekali lebih baik kan tetap ada usaha dan Abang niatnya juga baik karena kan. Banyak banget orang yang kena kan. Iya. Apalagi tadi Abang bilang ada yang lagi sakit apa segala macam. Bahkan sampai ada yang sempat cerai terus aku samperin karena mereka apa ya karena jadi si ibunya ini yang main itu jadi cerai sama suaminya kan terakhir aku samperin tuh suaminya jadi kayak Pak Pendeta kan gitu ya kan ini tolong di ini lah tolong disemangati dia lagi down lagi ini gitu karena memang rata-rata kalau kita cerita ke keluarga atau ke teman pasti kita dibilang bodoh lah dibilang inilah maksudnya secara tidak langsung mereka kan nggak paham dengan kondisi kita kan kita udah tertipu duit habis dimaki pula kan ngeri kali udah double lah itu ininya double gitu tapi itu udah berarti itu 2020 tapi setelah kasus itu emang udah langsung kayak nggak ada lagi ya iya karena memang kemarin tuh pas di PN itu kan di PN kita viral terus kenapa kalah nih, kenapa jadi dibilang pejudi kita, gitu. Makanya kemarin aku ya minta tolong ke jaksa lah, melalui media mainstream kan, bahwasanya ya harus banding, gitu. Karena ya nggak sesuai, ini nggak yang sesuai yang diharapkan korban lah, gitu. Iya. Kalau Bang kan
korban si I kan. Kalau sama si D beda lagi ya? Beda ini dia, beda aliran dia. Beda aliran, tapi ya tetap kita tapi satu genre. Karena kita ya. Kalau orang musik ngomongnya harus genre dong. Karena kita sebagai maksudnya promotor lah dibilang ya. Promotor. Nah, jadi orang itu yang ngikut ke kita lah. Partnership lah. Itu masih satu genre ya. Makanya aku begitu lihat mereka, beli mobil, beli segala macam. Iya. Enak juga itu mereka. Ternyata dibalik itu semua. Ya awam lah ya bilang itu mereka enak kan, karena kita semua di zaman lagi susah, anak muda begitu kan, siapa yang nggak mau punya? Ya abang bayangin aja, abang bikin apa ya, teh apa gitu, dibeli 400 juta, kan nggak masuk akal kan? Beli teh 400 juta, itu bisa ke Eropa kita. Makanya, iya kan? Sangat nggak masuk akal. Pada saat itu aku lihat mereka tuh, gila nih orang tidur uangnya tetap jalan. Coba kita, kalau aku tidur pikiranku jalan, besok kemana lagi, besok ngapain nih kan? Tapi ada positif ya bang, positifnya tuh ketika kasus ini rame. Abang pernah lihat lagi nggak Sultan yang pamer? Nggak ada. Udah jarang kan? Yang kulihat masih Sultan Andara. Sultan Andara. Terus Sultan beneran tuh. Maksudnya yang ngaku Sultan gitu kan. Sultan, ya. Nah itu udah hampir nggak ada kan? Hampir nggak ada berani lagi karena kasus ini kan. Itu awalnya. Jadi kesenjangan sosial itu nggak terlalu kelihatan lah. Kalau dulu kan kelihatan banget bang. Betul. Soalnya kayak ini orang lagi susah, ini buang-buang duit gitu kan. Nah semenjak udah viral, mana ada yang berani pamer kekayaan lagi. Gitu. Jadinya kan orang untuk niat jahat kan udah secara tidak langsung berkurang kan. Berkurang. Gitu. Ih, bang ini di podcast dia ngomong waktu itu jam 3 pagi beli mobil. Iya. Iya kan? Enak kali kan? Tinggal kirim. Ternyata dari Tokped lagi. Dari Tokped. Ternyata pas si penjual mobil dihubungin, katanya bohong gini apa baik nawar segala macam gitu. Aduh. Itu kalau depan kamera. Bener. Tapi itu jadi ini ya bang, jadi sharing juga ke dongan mereka. Biar kalian tuh nanti takutnya ke depan berapa tahun ke depan itu kita nggak ada yang tahu juga kan, apa muncul lagi kasus-kasus seperti ini. Ya dengan Bang Rob ini ya udah kasih pengalaman, pengajaran juga biar waspada, hati-hati dan jangan mudah tergiur juga dengan yang kayak sekarang kan lagi rame kan cek kodam kan. Nah, abang kodamnya apa? Aku kalau ditanya kodam ya aku bilang Kodam Jaya bisa dicek ya Kodam Jaya. Serem ya, jenderal lu kodam. Ini warga 62 banyak kali ada cek kodam segala macam. Iya, lagi happening cek kodam. Happening. Tapi bentar aja ada member di Telegram tuh cek kodam. Iya. Nah, keselnya kalau kita nggak give, kodamnya nggak ada. Kalau misalnya give ada, harus di give dulu. Makanya aduh, musiman. Pokoknya ya itu lagi hype sih cek kodam itu. Kalau buka TikTok tuh langsung cek kodam. Iya. Astaga. Ya pokoknya itu tadi pengalaman si Bang Rob ini ya buat kalian anak-anak muda. Mungkin yang generasi-generasi yang masih di bawah 20 yang nanti ke depannya kan kita nggak tahu. Takutnya bakal ada kayak gini lagi ya. Ini pengalamannya yang udah di-sharing Bang Rob ini supaya kalian berhati-hati, jangan tergiur. Pokoknya nggak ada kekayaan yang bisa didapat dengan instan tuh nggak ada. Harus pasti ada jerih payah dan usaha yang kerja keras. Tepuk tangan buat saya dong. Cuman saya omongannya agak bener ya. Tadi habis makan soto sama Bapak. Nah, Bang, sekarang rencana ke depan apa nih, Bang? Apa yang mau dilakuin, Bang? Nyiptain lagu tadi udah. Ketipu udah. Enggak lah, nyiptain lagu udah. Pengalaman pahit ya adalah. Kedepannya ada ngerjain project atau ke depan paling ya kita mau rencana ya pasti bikin lagu tetap. Bikin lagu. Ya mungkin bisa bikin konser lah. Wih, ini karena sekarang nih konser lagi hype nih. Ya, jadi rencana aku mau belum tahu sih, tapi masih rencana ya mau bikin konser kayak Got Talent gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi lebih ke Bataknya. Bataknya itu. Aku suka nih kalau anak-anak muda yang menghidupkan gairah Batak ini karena zaman sekarang nggak banyak bang pemuda Batak yang mau aktif atau mau terjun, mau gerak, mau melestarikan tuh banyak. Oh jadi bang ada impian itu adalah ya? Ada. Bikin konser itu katanya. Karena emang konser lagi hype banget nih kayak ini kan mau ada konser juga. Banyak konser-konser. Mungkin nggak yang besar, cuman banyak konser tapi ada event-event ya. Gitu kan. Jadi tuh. Tapi kemarin kan ada juga kasus tuh yang di Tangerang ya. Oh yang konser yang dibakar tuh. Iya karena apa sih? Karena dibawa kabur bang duitnya. Dibawa kabur. Nah maksudnya ini jadi pelajaran untuk masyarakat Indonesia juga bahwasanya ya itu kan ada vendor gitu kan nggak selamanya itu promotor kan. Iya. Gitu kan kasihan jadi rugi loh bang. Di DP 50%. Gagal perform, udah dibakar. Pokoknya buat warga Indonesia kita banyak pelajaran lah, makanya kalian sering-sering main-main media sosial tuh karena banyak pelajaran di situ. Iya, aku dengar tuh yang di Tangerang. Ya, semoga yang di Jakarta ini enggak gitu ya. Ya terus untuk inilah maksudnya kayak maksudnya masukan untuk aparat juga kan. Terus untuk pemerintah
bahwasanya izin konser dipermudah lah. Oh, karena kan iya. agak ribet kan kalau izin Jangan, konser kan. Iya, jangan jadi susah dari apa sini orang. ke sini dia oper kayak pingpong. Iya, langsung satu pintu aja lah biar gampang. Satu pintu. Karena kita kan mau berkreasi, mau menghidupkan Bener. musik Indonesia, jadi jangan dipersulit lah gitu Iya. kan. Nih, anak muda itu banyak kreasinya, Pak. Jadi tolong biarkan mereka berkembang dengan kreasinya. Jadi Bener. semua dipermudah biar Indonesia ini makin maju dan makin sedikit pelajaran-pelajaran negatif yang anak muda nanti dapatkan ya. Ya Bang, benar. Tepuk tangan lagi buat saya. Mungkin nanti kita ke depannya setiap ada konser tuh bisa kita bikin ada cekodam gitu. Cekodam. Yang mau di cekodam maju gitu, kasih gift gitu kan. Nah, pokoknya buat Bang Rob kita doakan semoga karirnya makin terus naik ya Bang. Dan nggak lagi dijatuh di lubang yang sama ya Bang. Amin. Di kesalahan yang sama. Nah Bang, boleh dong kita share harapan-harapan buat Dongan BK yang apa ya? Ya mungkin mau menciptakan lagu, mau bikin apa sesuatu yang baru di dunia musik. Mungkin Abang lebih tahu lebih detail dan tips-tipsnya harapan Abang buat Dongan BK ini. Sebenarnya kalau untuk apa ya, kita ini sesama Batak ini kan maksudnya ketika mau berkarya ya berkarya aja gitu. Nah, kadang memang kita kan butuh support. Betul. Kita butuh support dari ya maksudnya kalau nggak kita sama Batak yang support siapa lagi? Nah, siapa lagi? Gitu kan. Masa kita sama Batak aja oke lah kompetisi secara sehat. Tapi masa saling menjatuhkan, kan nggak baik betul, kan, ya, gitu. Ya. Jadi apapun yang mau kita lakuin ya kita lakuin aja. Ketika ada orang kritik ya anggap itu sebagai vitamin sama kita. Yep. Misalnya kita bikin lagu dulu yang jelek ya mungkin nggak selera dia. Ya. Tapi kalau misalnya ada kritikan yang bagus ya kita terima. Terima dong. Ya. Nah itu menjadi apa ya step yang baik lah untuk kedepannya, untuk vitamin yang baik untuk kedepannya, begitu. Tapi yang paling penting jangan lupa memulai. Kalau cuma berangan-angan aja nggak memulai ya kapan nggak jalan kan gitu. Tercipta juga. Nanti kita sesama Batak saling support lah. Tuh, sesama Batak harus saling support, jangan saling menjatuhkan. Benar. Berani memulai dan jangan cuma hanya berangan-angan guys. Jadi ya kalau nggak memulai kan cuma berangan-angan ya nggak akan segudang impian pun kalau nggak dimulai tuh nggak akan terbentuk guys. Jadi buat anak-anak muda Dongan BK yang mau memulai banyak berdoa dulu ya, banyak berdoa, cekodam, lihat arah mata angin kemana, nah itu pasti, dan banyak berdoa pasti kalian akan mulus-mulus dan lancar diberkati Tuhan untuk perjalanan kalian. Benar. Bang Rob, thank you banget udah banyak sharing. Thank Ini you. aku tadi pas ngomongin yang soal-soal keuangan itu aduh agak-agak lemes juga ya, tapi semakin teringat lagi ya. Iya, tapi semakin terbuka juga karena aku nggak mengikuti begitu dalam, cuma ngerasain impact-nya aja, efeknya aja, cuman ternyata lumayan juga dan mengagetkan juga ternyata kasusnya sebegitu banyak kena ke masyarakat Indonesia. Benar. Pokoknya Bang, thank you banget udah datang. Siap. Sukses terus. Ditunggu lagi karya-karya barunya. Siap. Jangan pernah putus untuk menginspirasi banyak anak-anak muda. Amin. Batak. Dan Dongan BK jangan lupa konser BK Fest 2.0 7 September 2024 di Basar Bini. Kalian bisa pesan tiketnya di tiketapasaja.com. Pastikan kalian udah beli tiketnya, jangan sampai kalian nggak kebagian seat. Dan pastikan keluarga kalian, opung, namboru, nantulang, tulang rorobot, semuanya ikut nonton di BK Fest 2.0 di Balai Sarbini. Thank you Dongan BK, Horas. Mulai ate. Batak keren.